Efek pandemi kemarin-kemarin banyak sinias Indonesia yang menayangkan karyanya di beberapa aplikasi streaming terkenal yaitu seperti Netflix, Video, ataupun yang ya semacam itulah. Jadi hal seperti itu justru membuat kita yang hobi nonton film jadi makin mudah dan yang terpenting selalu aman karena bisa nonton di rumah aja. Salah satu aplikasi yang masih booming sampai sekarang selain yang udah gue sebutin tadi ada Klik Film yang sering menayangkan film-film asli dari Indonesia. Oke, masih bersama gue lagi Are and welcome back to the next cinema channel. Film-film romantis remaja yang lagi tren di aplikasi Klik Film pokoknya nggak boleh kalian lewatkan. So, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Langsung aja kita menuju ke salah satu film yang merupakan debut dari aktor jebolan pencarian bakat bernyanyi yang sangat fenomenal di Indonesia. Mahalini dan Nuka merupakan pemeran yang coba bakalan memberikan warna-warni kisah cinta mereka di film ini. Kopi Pahit berkisah tentang pasangan suami istri yaitu Gendis dan Jul dalam menghadapi intrik hubungan asmara mereka. Gendis dan Jul merupakan pengantin baru yang baru saja pulang dari berbulan madu di Swiss sehingga mereka mesti menjalani karantina di hotel selama kurang lebih 7 hari. Saat menjalani karantina tersebut tiba-tiba mantan kekasih Jul yang bernama Tasya mengirim pesan singkat melalui DM Instagram. Tasya mengucapkan selamat atas pernikahan Jul dan Gendis tetapi sebenarnya dia berniat menggoda Jul dan membahas masa lalu tentang mereka. Siapa yang gak kenal dengan penyanyi cantik yaitu Mahalini yang sekarang namanya sedang naik banget berkat lagu-lagu galau yang sering dinyanyikannya itu. Mencoba merambah ke dunia akting, Mahalini berhasil membuktikan bakatnya yang berbeda. Walaupun ada beberapa yang kurang baik di mimiknya ataupun gestur yang coba dimainkannya itu, tapi Mahalini bisa gue bilang berhasil untuk debut filmnya ini. Apalagi film dengan cerita seperti ini agak familiar dan bukan hal yang baru di Indonesia. Untungnya sutradara Herwin Novianto berhasil memberikan cerita yang sederhana ini menjadi luar biasa dengan memberikan emosional dengan pertengkaran pasangan suami istri baru. Kopi Pahit tayang perdana pada 20 Mei 2022. Film pertama dengan chemistry yang cukup bagus ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 9,2 dari 39 pengguna akun serta dilabeli remaja. Film yang menggait nama aktris papan atas Indonesia ini yang kalau urusan akting dia udah paling jagonya pokoknya. Dipasangkan dengan yang bisa gue bilang aktor pendatang baru yang sedang mengibarkan sayapnya di dunia perfilman. Misi Cafe Biru bercerita tentang Naya yang menerima kiriman kartu lamaran tanpa nama pengirim dan petunjuk apapun. Padahal dia sedang nggak dekat apalagi berpacaran dengan siapapun. Terlebih dia sebenarnya nggak ingin menikah. Naya menganggap hal tersebut hanyalah prank, tapi ibunya yang ingin segera punya menantu memaksanya untuk mencari tahu siapa sang pengirimnya. Demi ibunya, Naya pun memulai misi penelusurannya tanpa tahu bahwa misi itu bukanlah misi biasa dan nggak sesimpel yang dia pikirkan. Salah satu film terbaru yang memberikan cerita cukup menarik, kisah tentang surat lamaran yang misterius berhasil dipaparkan dengan sangat jelas. Diarahkan juga oleh sutradara Hani Saputra, film Misi Cafe Baru ini berhasil memberikan kisah misterius yang cukup menarik dan yang terpenting nggak bisa ketebak jalan ceritanya. Apalagi Michelle Jidwit bermain dengan sangat bagus di film ini. Menjadi gadis yang harus jatuh cinta dengan pandangan pertama berhasil dia mainkan dan bisa gue bilang genre romance memang Michelle juaranya. Begitu juga dengan Nuka, aktor pendatang baru ini bisa mengimbangi aktingnya Michelle. Misi Cafe Biru tayang perdana pada 24 Juni 2022. Film dengan cerita yang fresh ini berhasil di rating IMDb sebesar 9,1 dari 14 pengguna akun serta dilabeli remaja. Nggak bosan-bosan gue ngasih rekomendasi film yang satu ini karena memang film ini selalu trending di situs manapun dan kalau kalian belum nonton full filmnya, nyari film yang satu ini sangat mudah dan ya selamat menonton filmnya. Mariposa berkisah tentang berbagai usaha yang dilakukan Acha untuk mendekati Iqbal.
Kesempatan Acha untuk merebut hati pemuda yang di sekolahnya dikenal sebagai sosok tampan dan pintar namun dapat bersikap begitu dingin tersebut mulai terbuka lebar setelah Acha bersama dengan Iqbal dipilih untuk mewakili sekolah mereka untuk bertanding di sebuah olimpiade sains tingkat nasional. Sayang, walaupun telah melakukan berbagai cara agar Iqbal mau menjadikannya sebagai seorang pacar, tapi Iqbal tetap memberikan kesan yang dingin buat si Acha. Fajar Bustomi mencoba tetap memberikan kisah yang bertutur tentang cerita cinta remaja yang banyak diminati anak-anak milenial sekarang. Apalagi menggait dua aktor yang namanya dulu sedang hype banget. Sebut saja ada pasangan ikonik Adisti Zahra dan juga Angga Yunanda yang berhasil memainkan karakternya masing-masing. Adisti berhasil memerankan anak remaja yang sedang jatuh cinta dengan teman sekelasnya ini. Apalagi Iqbal yang di sini juga berbeda dari film sebelumnya, yaitu Dua Garis Biru. Di sini Iqbal mencoba sok cool dan ya dia mungkin berhasil membawakannya ini. Mariposa tayang perdana pada 12 Maret 2020. Film dengan cerita remaja anak sekolahan yang satu ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 6,9 dari 726 pengguna akun serta dilabeli remaja. Salah satu film yang bakal menyajikan kisah cinta terlarang dari dua pasangan yang tinggal satu atap kos-kosan. Bukan cerita yang baru, akan tetapi justru kisah seperti ini yang banyak dicari pecinta film khususnya dari negara Indonesia sendiri. Kamboja bercerita tentang Danti dan suaminya yaitu Sena yang pindah ke sebuah kamar kos yang masih di dalam satu atau bersama penghuni dua kamar kos lainnya. Ada Bayu dan istrinya yaitu Lastri tinggal bersebelahan dengan kamar mereka dan satu orang lainnya di kamar paling pojok. Tinggal di dalam satu atap tentunya menimbulkan intrik yang gak terduga antara para penghuninya, termasuk jatuh cinta. Pekerjaan Sena sebagai petinggi partai politik dan Lastri yang seorang biduan membuat mereka jarang sekali ada di rumah karena kesibukan mereka masing-masing, sehingga memungkinkan Bayu yang seorang penulis berita lepas dan Danti sebagai penjaga perpustakaan untuk sering bertemu. Film yang mengambil waktu tahun 1950-an di Indonesia ini di mana partai politik dan pemerintahan Indonesia sedang dalam kerentanan, membuat film ini memiliki konsep yang unik dalam menyampaikan sebuah intrik kisah cintanya sendiri, dan mungkin itu berhasil digambarkan oleh Rako Priyanto selaku direkturnya. Apalagi dimainkan juga oleh pemeran yang sering dipasangkan di film-film sebelumnya, dan tentu aja karakter mereka di film ini sangat berbeda dengan film-film yang pernah mereka bintangi bersama. Diela dan Adipati sukses memerankan karakternya itu di film ini. Kamboja tayang perdana pada 13 Mei 2022. Film romansa penuh haru dibarengi dengan politik pada zaman dulu ini berhasil di rating IMDb sebesar 7,6 dari 5 pengguna akun serta dilabeli remaja. Film romantis remaja yang sangat fenomenal dan berhasil menjadi film terbaik pada saat itu, dan ini merupakan sequel ketiga dari film romantis remaja tersebut dan masih memiliki kisah yang berlanjut dari film-film seri sebelumnya. Milea Suara dari Dilan mengisahkan tentang Dilan mendapatkan undangan reuni akbar. Dilan mencoba menceritakan kisahnya bersama Milea semasa SMA mereka. Gak ada kisah yang lebih indah dari kisah cinta di SMA, sama halnya dengan kisah cinta Dilan dan Milea ini. Dari yang awalnya benci hingga saling mencintai. Film Milea Suara dari Dilan merupakan film penting dari trilogi Dilan. Di sini kita melihat kisah cinta Milea dan Dilan dari sudut pandang si Dilan. Mungkin jika film kedua dan pertama Milea yang menceritakan sosok Panglima Tempur Dilan, di sini saatnya Dilan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kata-kata manis yang berhasil booming pun tetap dihadirkan oleh dua sutradara kawakan Indonesia yaitu Pidi Baik dan juga Fajar Bustomi. Untuk urusan bintang utamanya kita nggak perlu komen apa-apa karena memang chemistry mereka berdua benar-benar dapat banget. Milea Suara dari Dilan tayang perdana pada 13 Februari 2020. IMDb memberikan rating untuk kisah cinta manis yang satu ini sebesar 6,1 dari 564 pengguna akun serta dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film romantis remaja yang lagi booming di aplikasi yang udah gue sebutin tadi. Pokoknya kalian harus nonton full filmnya. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.